Gini, kalau kita lihat Bang, kalau di frame perubahan, yang nomor satu itu adalah bagaimana pembangunan ke depan lebih berpihak kepada rakyat. Pembangunan yang menjadikan rakyat sebagai center. Jadi bukan rakyat untuk pembangunan. Nah, jadi gini nih Bang, janganlah rakyat kemudian diminta berhemat, mengencang ikat pinggang, ya kan? Tapi pemerintahnya kemudian malah anggarannya baik untuk hal-hal yang sebenarnya tidak krusial gitu. Yang menariknya, pada saat di situ ketemu nih, ternyata ketemu senior lah, ketemu teman seangkatan, ketemu junior. Pertanyaan selain apa kabar, sehat, gimana anak, gimana istri gitu ya. Pertanyaan lanjutannya keempat dan kelima, bro, deklarasi koalisi perubahan jadikan gitu. Yang kedua, Anies AHY kan gitu. Ini kalau AHY bukan sama Anies nggak bagus ini. Kalau Anies AHY, kalau Anies nggak sama AHY nggak bisa menang. Nah ini kan menarik sekali nih. Kalau kita bicara kotel efek ya. PKS dapat, alhamdulillah kami senang. Karena kotel efek itu ya harusnya didapatkan oleh partai yang koalisi, jangan yang lain. Nah makanya juga semakin menguatkan Bang Refli. Berarti cawapresnya harus Mas AHY kalau gitu. Berikutnya adalah ada juga beredar di saya, ada beredar portofolio kementerian. Wah, menteri ini. Yang saya ingat sekretaris negara, Mensesnek, Nasdem harus ya kan, macam-macam dan lain sebagainya. Saya bilang gimana di satu sisi Surya Paloh bicara zakon kabinet, kan begitu dia bilang, zakon kabinet ahli, tapi belum apa-apa 3 partai ini sudah bagi portofolio. Itu benar nggak bro itu bro? Belum ada itu. Saya malah baru dengar ini ada bagi-bagi saya nyampe ke saya. Mungkin boleh dikirim tuh ke saya biar saya nanti saya akan kirimkan. Karena tadi saya lupa di mana posisinya barang itu kan, tapi pernah. Ya karena kalau di kami ya bagaimanapun kita butuh nih tim yang bisa mengawal perubahan ini gitu dalam konteks tadi presiden, wakil presiden, bukan hanya di kabinet ya, tetapi juga di parlemen. Nah inilah juga menjadi keinginan bersama dari 3 partai ini. Kita menang pilpres, kita menang pileg gitu, sehingga 3 partai ini punya suara yang cukup signifikan, bisa membantu memastikan bagaimana program-program perubahan itu bisa berjalan gitu. Kita kan nggak mau juga dong nanti di tengah-tengah presiden udah kita, tapi karena di parlemen kita lemah, jadi sulit nih untuk mengusung perubahan tadi gitu. Nanti ditagih kita janjinya sama rakyat yang banyak berharap perubahan. Bukannya udah biasa kalau politisi itu ingkar sama rakyat? Enggak, Demokrat enggak lah ya. Kalau Mas AHY enggak, kita lihat jejak rekamnya Demokrat. Bro belum pernah jadi anggota DPR kan? Belum. Nah itulah masalahnya, jadi anggota DPR dulu baru terasa. Ya kita generasi baru Bang. Nah, kalau kita tidak memulai suatu hal yang positif, tentunya kan sangat disayangkan. Memang namanya belum tentu juga yang sebelum-sebelum ini selalu ingkar Bang. Bisa dicek loh, kami ini banyak loh anggota dewan, misalnya terakhir-terakhir ini ya,
kita lihat 2019 sampai dengan sekarang. Yang janjinya apa? Ke lapangan tuh juga melakukan sesuatu. Misalnya banyak nih yang di Kalimantan Timur, misalnya ada Bang Irwan Veko, anggota DPR kami itu bangun jalan luar biasa loh Bang. Benar program Komisi 5 dibawa sama beliau ke lapangan gitu, dan itu nyata. Sehingga di survei terakhir yang kami dapat dari teman-teman Kompas itu, Kalimantan itu naiknya secara signifikan dalam 6 bulan terakhir ini gitu. Sama ini kan kontributor Demokrat ini kan besarnya kan di Sumatera, di Jawa gitu. Yang utama di sini sama di Sulawesi. Itu Litbang Kompas itu kan baru-baru ini ya. Iya benar. Nomor 1 tetap PDIP, Gerindra. Itu 14% ya Demokrat. 14%. Tumben ya Demokrat bisa 14%. ini pola, Bang. Ini peningkatan. Sebelumnya nomor berapa 14%? Nomor 3. Oh, nomor 3 ya. Jadi sejak awal tahun ini kita sudah nomor 3, Bang. Dengan 10,7%. Lalu naik di Juni 11,6. Dan semakin tipis dengan percaya dengan surveinya ya. Kalau kami sementara ini kami lihat ya, di saat dulu survei kami 3 atau 4%, ya kami juga membedah survei ini gitu loh, Bang. Jadi konsisten nih, survei yang sama terus kami lakukan. Memang kami juga bedah survei-survei lain. Ya kan, tetapi salah satu yang kami pegang saat ini diantaranya adalah Litbang Kompas. Kenapa? Karena bisa diskusi dengan teman-teman Litbang Kompas itu secara mendalam, detail bisa dibuka datanya, kita bisa cermati. Nah ini kan dan dananya dari mereka sendiri. Benar. Kan? Nah ini saya nggak mau membahas itulah untuk di tempat yang lain ya. Tetapi kalau Litbang Kompas, mereka belum menerima sampai dengan saat ini pekerjaan-pekerjaan survei dari pihak lain gitu. Jadi mereka mau buat survei ya mereka buat. Kalau enggak ya enggak gitu. Jadi nah inilah yang kita coba bahas itu. Tentu hasil survei lain juga kami cermati, kami pelajari juga. Karena bagaimanapun kan ya macam-macam nih. Hasil survei kita perlu lihat juga masukan-masukan. Ini kan lebih kepada potret sementara kan. Bukan judgement, bukan penilaian, tetapi potret sementara yang perlu kita pelajari. Gitu. Luar biasa ya. Saya kotak-katik di mana itu barang tadi? Yang mana nih? Yang kabinet ya? Yang kabinet. Tapi Bang ini loh, versi saya ya, versi kami nih. Bagus juga sebenarnya kalau ke depan memang bahkan pada saat deklarasi mungkin saja sudah mulai ada timnya yang ditawarkan. Tim ekonomi seperti apa, tim polhukam seperti apa. Ya, tapi masalahnya yang terjadi adalah semua di capture oleh partai politik gitu. Jadi seolah-olah bagi kursi di antara mereka aja. Karena bagaimanapun lalu apa bedanya dengan kabinet sekarang? Katanya mau change ya, mau perubahan. Sekarang juga begitu kan, capture by political parties ya kan. Ini kalau kita lihat Bang, kalau frame perubahan yang nomor 1 itu adalah bagaimana pembangunan ke depan lebih berpihak kepada rakyat. Pembangunan yang menjadikan rakyat sebagai center. Jadi bukan rakyat untuk pembangunan. Nah, jadi gini nih Bang, janganlah rakyat kemudian diminta berhemat, mengencang ikat pinggang. Ya kan? Tapi pemerintahnya kemudian malah anggarannya baik untuk hal-hal yang sebenarnya tidak krusial gitu. Nanti masuk lain nih temanya nanti lain. Nanti nggak boleh. Nanti tato senat internetnya jadi redup Bang. Masih aman ya? Masih aman. Jadi sobat era sekalian ya, coba kita sebagai pemanasan, coba kita kulik-kulik lagi polling ya. Karena ada beberapa polling yang tidak menguntungkan Partai Demokrat. Gitu. Yaitu, contoh ya, baru pagi ini pollingnya 22.000 yang voting. Apakah Anda percaya Istana akan menyingkirkan Anies dan Ganjar dalam perhelatan Pilpres 2024 yang tadi ya, yang beginning tadi. 22.000 votingnya, percaya Anies dan Ganjar disingkirkan 12%. Percaya Anies disingkirkan 73%. Percaya Ganjar disingkirkan 3%, tidak percaya 9%, ragu-ragu 3%. Jadi mereka susah bro ini. Kan Istana. Istana ya. Istana. Ini kan makanya ada lagu saya. Demokrat ini. Yang calon Istana nanti. Ya, ada lagu Istana jadi pusat transaksi ya. Ada lagu saya itu, Demokrat reformasi dikhianati. Ya, insya Allah nanti 2024 reformasi kembali kepada ibu kandung Pertiwi. Tapi ada satu hal yang tidak mengenakan Partai Demokrat, ternyata ketika dicalonkan Anies, yang paling banyak dipilih itu malah PKS, bro. Jadi saya pernah bikin itu siap partai mana yang akan Anda pilih. Ternyata PKS mayoritas. Jadi kalau tidak salah Nasdem kira-kira 14,5%, 14 sama 15%. Ya. Nah sisanya tuh 60-an% itu PKS. Gimana pendapat? Demokrat nggak disebutin berapa persen tadi? Iya tadi 14-15% tadi. Jadi bersama Nasdem. Iya kurang lebih. Jadi entah Demokrat atau Nasdemnya yang jelas 14 dan 15%. Berdua itu ya sisanya. Iya, berdua itu. Nah sisanya partai PKS. Artinya gini, kalau kita bicara kotel efek, kan kalau pencalonan Anies kan diharapkan Nasdem naik gitu. Tapi survei mengatakan nyungsep Nasdem. Demokrat tidak mendapatkan keuntungan apa.
emang mau mencalonkan orang yang nggak menguntungkan itu? Kalau kita kan ini demi bangsa dan negara, bagaimana kita bicara mengenai perubahan. Saya sambil cari bro ya. Nggak apa-apa. Bagaimana perubahan dan perbaikan ini benar-benar bisa terrealisasi. Karena saat ini begitu Mas Ahaye keliling-keliling, terakhir kan beliau keliling ke Jawa Timur nih, sempat ke Batu Malang itu, ketemu konstituen, ketemu kader, ada ribuan kader yang beliau temui dan lantik ya sebagai pengurus, bertemu dengan masyarakat, itu aspirasinya kuat sekali, ingin ada perubahan. Dua hal yang mereka soroti, perubahan kepemimpinan dan perubahan pemerintahan. Mengapa? Karena tadi harapannya, ekspektasinya ada perbaikan nih. Situasi ekonomi saat ini mereka sulit ini, merasa harga terus naik, entah kebutuhan pokok, entah BBM, entah listrik, entah gas gitu. Kemudian juga daya beli nggak meningkat, penghasilan nggak kunjung meningkat, tetapi justru harga-harga terus melambung tinggi. Dan kemudian kita bicara mengenai ketidaknyamanan terkait menyampaikan pendapat di muka publik ya, bicara mengenai demokrasi, bicara mengenai polarisasi, bicara mengenai penegakan hukum. Nah ini aspirasi-aspirasi ini begitu kuat gitu. Termasuk diantaranya kita bisa cermati Bang, ketika tanggal 10 November yang digadang-gadang oleh masyarakat, bukan oleh Demokrat, bukan oleh koalisi ya, tetapi oleh masyarakat. Ingin sekali kelihatan di situ bahwa ada aspirasi yang kuat ini, ingin koalisi ini terjadi gitu. Koalisi perubahan ini terjadi. Bahkan mohon maaf, saya minggu lalu baru datang Bang ke Pontianak lagi-lagi, SMP saya di Pontianak, Negeri 3 Pontianak. Ada 1.300 orang, ada 40 lebih angkatan SMP Negeri 3 Pontianak dan SD Muhammadiyah. SD saya, tapi kemarin reuninya SMP Bang. Karena 61 tahun reuni akbar ini. Nah, yang menariknya pada saat di situ ketemu nih, ternyata ketemu senior lah, ketemu teman seangkatan, ketemu junior. Pertanyaan selain apa kabar, sehat, gimana anak, gimana istri gitu ya. Pertanyaan lanjutannya keempat dan kelima, bro, deklarasi koalisi perubahan jadikan gitu. Yang kedua, Anies Ahaye kan gitu. Ini kalau Ahaye bukan sama Anies nggak bagus ini. Kalau Anies Ahaye, kalau Anies nggak sama Ahaye nggak bisa menang. Nah ini kan menarik sekali nih, padahal niatnya di situ lebih kepada reuni aja karena emang sudah lama nggak bertemu gitu ya. Bayangkan itu. Tapi ketemu yang angkatan 2000-an, angkatan 90-an, bahkan angkatan 80-an itu kok bisa-bisanya gitu rata-rata pertanyaannya sama gitu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ada aspirasi yang sangat kuat gitu dari masyarakat. Sebagai contoh aja gitu, ya kan, inginnya koalisi perubahan dideklarasikan. Yang kedua juga bagaimana Mas Anies itu dan Mas Ahaye disandingkan. Dan ini sejalan sebenarnya dengan aspirasi para pengurus Demokrat seluruh Indonesia ya di Rapimnas pertengahan September lalu. Bersama dengan anggota dewan kami yang ada ribuan itu datang, rata-rata semua sepakat ingin mengusung Mas Ahaye dalam kontestasi. Dan menyerah kepada Mas Ahaye dalam menyusun koalisi sebagai presiden. Enggak kontestasi kan bisa menjadi presiden, bisa menjadi wakil presiden. Ya karena Mas Ahaye waktu itu mengamini dan berterima kasih atas rekomendasi dari semua yang hadir, tapi beliau sampaikan juga bahwa kita ikhtiar terus, kita doa terus karena bagaimanapun Demokrat baru punya 9,36%. Dan saat ini kita bertiga, berarti apapun kita akan sampaikan, kita akan diskusikan, bahas bersama dengan teman-teman koalisi lainnya. Jadi bukan keputusan sendiri gitu. Nah, memang ada aspirasi dari kader, ada aspirasi dari konstituen, ada aspirasi dari masyarakat yang ditemui Mas Ahaye maupun para anggota dewan di seluruh Indonesia, ditemui juga oleh para pengurus kami. Kan Mas Ahaye ini sejak memimpin ini kan meminta agar seluruh kader, pengurus, anggota dewan itu untuk seluruh, bukan hanya pada saat reses, tapi hampir setiap minggu ketika tidak reses pun turun ke lapangan, turun ke dapil sebisa mungkin menyerap aspirasi masyarakat dan membantu masyarakat. Nah ini kuat sekali angin itu gitu, angin perubahan itu. Nah ini yang bisa saya sampaikan. Sehingga kalau kita mengapa kemudian Demokrat ini terus naik surveinya? Karena langkah-langkah kami tadi membantu rakyat secara langsung, kemudian juga memperjuangkan suara rakyat di parlemen, di publik, yang sesuai dengan mood publik ini, termasuk misalnya Omnibus Law ya Bang Refli ya. Nah ini misalnya banyak pengangguran akhir-akhirnya begitu mudahnya terjadi, ini kan buah dari Omnibus Law. Nah, yang kami kritisi, yang udah kami prediksikan waktu kami dulu menentang Omnibus Law 2020. Nah kemudian banyak lagi kebijakan-kebijakan lain yang kami suarakan hati nurani rakyat nih, apa aspirasi rakyat nih apa. Nah inilah yang kemudian mendapat respon positif dari publik, berujung pada peningkatan survei kami secara signifikan dan konsisten. Nah sehingga Bang, kami ini bukan berbicara mengenai nama gitu di capres dan cawapres, tetapi berbicara mengenai kriteria yang sesuai dengan harapan publik, mood publik. Dan saat ini anginnya adalah angin perubahan, bukan lagi angin status quo.
Dan pada saat bicara mengenai angin perubahan, itu ada Mas Anies, ada Mas AHY, dan juga dari teman-teman PKS kan ada tokoh-tokohnya juga gitu. Jadi kalau kami lihat ya di sinilah. Ya kalau misal tadi kalau kita bicara kotel efek ya. Ya. PKS dapat, alhamdulillah kami senang. Karena kotel efek itu ya harusnya didapatkan oleh partai yang koalisi, jangan yang lain. Nah, makanya juga semakin menguatkan Bang Refli. Berarti cawapresnya harus Mas AHY kalau gitu. Saya gini. Jadi Nasdem itu dapat Anies ya kan? PKS dapat kotel efek. Nasdem dapat wakil presiden, kira-kira begitu. Demokrat. Oh, Demokrat. Kita doakan.